Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Cynthia Karunia Devi, NIM 1717051149. Yang saya hormati Ibu Lucy Sri Musmini, SEMSIAK, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Made Aristia Prayudi, SAMSCAK, selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, SEMSC, selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Mengungkap Praktik Akuntansi Manajemen sebagai Keberlanjutan Usaha Budidaya Kodok Lembu Kelompok Rana Agung Desa Jegu. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Profesi adalah salah satu hal yang tidak pernah terlepas dari kehidupan di suatu masyarakat. Hobi kerap dijadikan acuan dasar dalam memulai profesi. Salah satu hobi yang dapat disalurkan yakni berbudidaya. Sebagai contohnya, yakni budidaya kodok lembu pada kelompok Rana Agung di Desa Jegu, Penebel, Kabupaten Tabanan, yang dikelola oleh Bapak Iwayan Wastre, di mana budidaya ini dirintis dari hobi beliau. Sebelumnya, di Desa Jegu tersebar beberapa budidaya kodok lembu di beberapa banjar. Namun, seiring dengan perkembangan waktu, satu persatu budidaya kodok lembu di wilayah Desa Jegu mulai berhenti beroperasi. Walaupun demikian, budidaya kodok lembu yang dikelola oleh Pak Wayan Wastra ini masih bertahan sampai saat ini. Tentunya dengan adanya upaya-upaya preventif yang dilakukan dalam menghindari penurunan kondisi keuangan. Dalam keberlanjutan usaha pada budidaya ini, menitik beratkan pada adanya praktik akuntansi manajemen yang mencakup akuntansi biaya, penganggaran, dan sistem pengendalian manajemen. Akuntansi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang mana dengan informasi ini manajemen dapat mengambil keputusan-keputusan dalam hal memimpin serta mengendalikan aktivitas suatu usaha. Keputusan ini didapat dari proses perencanaan yang mencakup adanya penganggaran, khususnya dalam biaya usaha. Dari adanya fenomena pada penelitian ini, saya dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, budidaya kodok lembu Rana Agung Desa Jegu adalah satu-satunya budidaya bullfrog yang masih bertahan hingga kini di wilayah Desa Jegu. Yang kedua, kontrol biaya dalam pemberian pakan, perawatan hingga pemasaran dihitung dalam satu siklus dengan periode 3 bulan atau triwulan dari percil hingga ke kodok konsumsi. Yang ketiga, pengelola menerapkan upaya keberlanjutan usaha dengan praktik akuntansi manajemen. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada budidaya kodok lembu Rana Agung Desa Jegu, dan penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada pembahasan strategi dari praktik akuntansi manajemen yang diterapkan sebagai upaya keberlanjutan usaha. Selanjutnya, rumusan masalah yang ada pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah praktik akuntansi manajemen yang diterapkan pada budidaya kodok lembu kelompok Rana Agung Desa Jegu. Yang kedua, bagaimanakah informasi keuangan yang dihasilkan dari praktik akuntansi manajemen sebagai keberlanjutan usaha budidaya kodok lembu Rana Agung Desa Jegu. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui praktik akuntansi manajemen sebagai keberlanjutan usaha pada budidaya kodok lembu Rana Agung Desa Jegu, dan adapun penelitian ini memiliki manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi pembudidaya lain, bagi pihak budidaya ini sendiri, dan bagi masyarakat luar. Terdapat 10 penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Di sini saya akan menjelaskan 3 penelitian terdahulu, yakni yang pertama, penelitian dari Ayu Kartini Sandiasih 2019 dengan judul Analisis Efisiensi Biaya pada masing-masing paket upacara manusiatnya, khususnya metatah di Geriakerta. Dengan hasil, efisiensi upacara metatah yang dilaksanakan oleh pihak Geriakerta menggunakan Activity Based Management, yaitu proses pengurangan biaya bernilai tambah dalam upacara metatah atau potong gigi. Yang kedua, penelitian dari Siti Istiqoroh dan Mutiara Rachma Ardiani 2019. Dengan judul Peningkatan Efisiensi Biaya Pengelolaan Limbah Perusahaan Menggunakan Target Costing dengan Value Engineering. Dengan hasil, Value Engineering digunakan untuk merancang produk dengan biaya lebih rendah dengan meninjau fungsi yang diinginkan oleh pelanggan. Penelitian terakhir dari Helda Yustita SPDMM 2019 yang berjudul Analisis Penerapan Cost Control dalam Efisiensi Biaya di PT Mega Persada Indonesia. Dengan hasil,
Variabel efisiensi biaya dapat ditingkatkan melalui cost control. Selanjutnya adalah kajian teori yang digunakan pada penelitian ini, yakni dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah akuntansi manajemen. Menurut Sigilipu 2013, akuntansi manajemen menekankan pada keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan pencapaian tujuan suatu organisasi melalui perencanaan, pengendalian, koordinasi, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah akuntansi biaya. Menurut Mulyadi 2017, akuntansi biaya merupakan suatu bidang akuntansi sebagai proses pelacakan, pencatatan, dan analisis biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga adalah penganggaran. Menurut Mulyadi 2017, anggaran adalah pernyataan tertulis mengenai rencana dari manajemen yang dapat dikuantifikasi. Yang keempat adalah sistem pengendalian manajemen. Menurut Suyono 2018, sistem pengendalian manajemen umumnya dipahami sebagai proses yang berhubungan terutama dengan perencanaan, membantu pengambilan keputusan, dan pengendalian. Yang kelima adalah margin kontribusi. Menurut Dewi 2017, margin kontribusi adalah alat bantu bagi pihak manajemen sebagai alat ukur internal untuk mengambil keputusan khususnya perencanaan laba suatu usaha. Yang keenam adalah strategi keberlanjutan usaha. Menurut Mintzberg 1995, strategi dinyatakan sebagai plan, ploy, pattern, position, dan perspektif. Selanjutnya adalah efisiensi biaya. Menurut Helda 2019, efisiensi biaya adalah tingkat pengendalian biaya atau pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dalam satuan uang. Yang terakhir adalah cost reduction. Menurut Business Dictionary, cost reduction adalah proses mencari, menemukan, dan memangkas biaya yang tidak memberikan keuntungan dari bisnis untuk meningkatkan laba tanpa memberikan dampak negatif bagi kualitas produk. Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Eri 2016, deskriptif berarti penyajian data dalam bentuk kata-kata, bahasa maupun gambaran secara konteks khusus, dan kualitatif berarti penelitian dengan memahami fenomena yang ada di dalamnya. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber data pada penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara pada informan ataupun narasumber di budidaya ini, dan data sekunder didapat dari buku profil, literatur, ataupun jurnal-jurnal. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah pemilik budidaya, bendahara budidaya, dan petani kodok lembu di budidaya. Selanjutnya, objeknya adalah praktik akuntansi manajemen sebagai keberlanjutan usaha pada budidaya. Yang selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Penelitian ini mengumpulkan data melalui 3 metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan menyiapkan teks wawancara, dan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan mengembangkan teks wawancara pada wawancara terstruktur. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah catatan pengeluaran kas yang telah dibuat oleh bendahara beserta pemilik budidaya per satu siklus. Selanjutnya adalah dokumentasi buku-buku profil budidaya kodok lembu, dan yang terakhir adalah dokumentasi pengelolaan kodok lembu dari percil hingga menjadi kodok konsumsi. Selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Pengumpulan data merupakan observasi awal dalam terjun langsung ke lokasi penelitian. Reduksi data merupakan proses memfilter kembali atas data yang telah didapat. Kemudian, data yang telah diseleksi disajikan dalam bentuk deskriptif dan menyajikan kesimpulan awal dari data yang didapat. Untuk uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data seperti yang dipaparkan pada slide berikut.
Baik, demikian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak ada kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.